Apa kabar kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 11 Desember 2023. Sajian utama hari ini antara lain: jelang Nataru, tiket kereta api sudah ludes terjual. BPBD Oku terbitkan edaran waspada banjir dan tanah longsor. Tawuran antar geng remaja, 1 orang tewas. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, tiket kereta api sudah habis terjual sejak tanggal 21 hingga 25 Desember. Hingga saat ini 24.732 tempat duduk ludes terjual. Libur Natal dan Tahun Baru 2024 PT KAI Divre 3 Palembang mengoperasikan kereta Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau, Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang, dan Komersial Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau dengan menyediakan 42.732 tempat duduk. Hingga saat ini 24.368 tempat duduk sudah terjual, atau 57% dari total tiket yang disediakan pada libur Nataru 2023-2024. VP Divre 3 KAI Palembang Yuskal Setiawan memastikan dari 2.500 hingga 3.000 tiket yang disediakan setiap harinya sudah habis terjual sejak tanggal 21 hingga 25 Desember 2023. Meski demikian, PT KAI Divre 3 Palembang belum akan menambah gerbong. Sekarang dengan sistem online ini terbukti ternyata mulai tanggal 21 sampai 25 sudah beberapa kereta sudah terjual habis tiket. Berapa banyak jumlah tiket yang disiapkan? Kita siapkan per hari antara 2.500 sampai 3.000 untuk seatnya per hari. Tentu ini menjadi bagian penting untuk kita koreksi karena ketika nanti ada lonjakan, kami akan maksimalkan jumlah stand formasi. Untuk mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca buruk, PT KAI Divre 3 Palembang akan mengecek semua kesiapan sarana dan prasarana. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Keberadaan pasar malam yang ada di pelataran BKB sejak 18 November ternyata tidak memiliki izin. Pemkot Palembang layangkan surat peringatan kepada pihak penyelenggara. Jika tidak digubris, peringatan ketiga di hari ke-7, pihak Pemkot akan membongkar paksa bangunan pasar malam tersebut. Keberadaan pasar malam yang ada di pusat ikonnya kota Palembang yakni Benteng Kuto Besak sejak 18 November 2023 ternyata secara administrasi belum mengantongi izin, baik izin keramaian maupun izin rekomendasi kegiatan. Pemerintah Kota Palembang pun melayangkan surat peringatan pertama kepada pihak pengelola yang tenggang waktunya selama 3 hari. Lalu berlanjut ke peringatan kedua dan peringatan ketiga di hari ke-7. Jika tidak diindahkan, maka pemerintah kota dengan terpaksa membongkar bangunan baik bazar UMKM hingga wahana permainan yang ada. Dari Satpol PP mengeluarkan peringatan pertama kepada penyelenggara agar dapat segera memindahkan kegiatan bazar UMKM dan wahana permainannya sesuai dengan yang tertera pada dasar yang digunakan pihak penyelenggara untuk mengadakan kegiatan ini. Mengingat kawasan yang digunakan untuk pasar malam tersebut merupakan lahan Kesdam, maka pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pihaknya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Manajemen Politeknik Pariwisata Palembang, Sumatera Selatan membantah tudingan video viral yang menyebutkan dugem di kampus yang diunggah akun media sosial Palembang Viral. Pihak kampus menyebutkan kegiatan itu hanya selama 20 menit dalam rangkaian sesi function atau inaugurasi penutupan pembelajaran.
Inilah video viral yang memperlihatkan kegiatan seperti dugem yang terjadi di salah satu kampus Politeknik Pariwisata Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video terlihat sejumlah remaja asik berjoget dalam sebuah ruangan lokasi restoran dalam area kampus yang diiringi musik DJ. Direktur Manajemen Poltekpar Palembang Anwari Masatif membenarkan dan menyampaikan permohonan maafnya atas video viral tersebut berada di kampus Poltekpar Palembang. Namun dirinya membantah pihak yang menyebutkan kegiatan tersebut sebagai pesta dugem para mahasiswa. Seperti dalam unggahan media sosial pertama kali yang diunggah female disc jockey yang diundang untuk mengisi sesi terakhir acara function atau inaugurasi penutupan pembelajaran. Acara function sendiri terdiri dari banyak kegiatan, seperti pagelaran seni, penyerahan lomba, serta menampilkan karya sesuai kompetensi pembelajaran yang dibuat mahasiswa, mulai dari masakan serta skill mahasiswa non-akademik lainnya. Momen function itu hanya berlangsung selama 20 menit. Bahkan adanya seorang perempuan yang mengenakan pakaian seksi tersebut bukan mahasiswa, melainkan disc jockey yang diundang mengisi acara tersebut. Kita memberikan itu keterampilan, keahlian, knowledge-nya, terus kita sampaikan hal-hal yang mendapatkan apresiasi tinggi baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional, dikemas dalam satu acara penutupan. Nanti kita berjumpa lagi di semester yang berikutnya. Nah, kebetulan Mbak Sinta ini ada di salah satu kegiatan penghujung acara 20 menit terakhir sebelum acara itu dibubarkan, dan semua kegiatan dirapihin oleh anak-anak itu sendiri. Dampak dari peristiwa tersebut, manajemen Poltekpar Palembang juga akan lebih selektif dan berhati-hati agar persoalan-persoalan serupa tidak terjadi lagi, sehingga dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di kampus pariwisata satu-satunya di kota Palembang tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlepi, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku telah menerbitkan surat edaran Bupati menghadapi perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, yang bisa saja terjadi potensi banjir dan tanah longsor. Memasuki musim pancaroba, BPBD Oku telah mengeluarkan surat edaran Bupati kepada masyarakat. Langkah itu diambil karena periode pergantian musim dari kemarau menuju musim penghujan. Di samping itu, BPBD Oku juga akan menyiapkan pasukan dan peralatan untuk berjaga selama 24 jam sepanjang musim pancaroba. Kepala BPBD Oku Januar Effendi mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menerbitkan SK status siaga. Setelah dilakukan koordinasi, semua posko banjir dan tanah longsor akan diaktifkan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Dampak hujan beberapa hari terakhir masih terbilang aman dan terkendali. Hanya ada banjir ringan di Kecamatan Ulu Ogan dan terbisnya jalan setapak menuju ke tempat pemandian di Kecamatan Muara Jaya. Untuk peralihan musim dari kering ke basah ini, yang utamanya ekstrim ini, kami sudah menerbitkan surat edaran Bupati kepada masyarakat untuk mewaspadai dan mengantisipasi peralihan musim cuaca ekstrim. Kepala BPBD Oku menghimbau agar warga tetap waspada sehingga dapat menghindari potensi bencana banjir dan tanah longsor yang mungkin terjadi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Antisipasi bencana di musim penghujan, puluhan prajurit TNI dan Koramil 40403 Pendopo bersama dengan stakeholder di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan bersihkan lingkungan dan tanam ratusan pohon. Puluhan anggota prajurit TNI bersama Polri turun langsung membersihkan drainase serta anak sungai di Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Tidak hanya TNI dan Polri, turut juga BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan anak-anak pramuka serta stakeholder lainnya. Tidak hanya membersihkan drainase dan anak sungai, puluhan anggota TNI juga mendatangi Pasar Impres Pendopo dan melakukan pembersihan sampah yang ada di pasar. Selain untuk menghindari banjir, juga mencegah timbulnya penyebaran penyakit. Koramil 40403 Talang Ubi
mengatakan kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT Kodam 2 Sriwijaya yang ke-78. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadapi musim penghujan. Sehingga yang pertama kita eliminir adanya banjir. Yang kedua mungkin banyak penyakit apabila saluran kita mungkin kotor, selain menyumbat aliran sungai atau parit bisa menyebabkan penyakit. Selain membersihkan lingkungan, Koramil 40403 juga melakukan penanaman ratusan pohon di bantaran sungai, di mana pohon yang ditanam merupakan pohon produktif seperti durian, jengkol, pete, yang selain mencegah banjir semoga bisa bermanfaat. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, tawuran antar geng, 1 orang tewas. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah polisi menetapkan PG sebagai tersangka pencurian, ternyata terdapat kasus lain. PG melaporkan balik anak korban inisial AJ karena telah menganiaya dirinya dengan senpi. Polsek Ikim Barat Kabupaten Lahat mengungkap 2 kasus yang bermula dari kasus pencurian. Menurut Ibtu Arafa Kapolsek Ikim Barat, berawal saat PG mantan karyawan korban melakukan pencurian uang lebih kurang 40 juta rupiah. Korban mengetahui identitas pelaku dari rekaman CCTV.
Tersangka PG pun ditahan polisi dengan tindak pidana curat. Namun PG justru melaporkan balik AJ anak korban karena telah menganiaya dirinya. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata AJ menganiaya pelaku curat karena diduga kalap dan emosi saat bertemu dengan pelaku pencurian. Dengan memukul gagang senpi di kepala PG dan mengalami 12 jahitan di kepalanya, akhirnya keduanya ditahan polisi dengan 2 kasus yang berbeda. Dia melakukan penganiayaan sehingga merasa keberatan dan melaporkan saudara A ke Polsek Kikim Barat. Dan dari hasil penyelidikan dan 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik, kemudian terhadap anak korban inisial A sudah juga dilakukan penetapan tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Polsek Kikim Barat. PG dijerat dengan pasal 363 tentang curat dengan ancaman 7 tahun penjara. Sedangkan pasal untuk AJ yakni 351 tentang penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi tengah mendalami kepemilikan senpi dari AJ untuk menetapkan apakah akan disangkakan undang-undang darurat. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Balaputra iNews melaporkan. Tawuran antar geng di Palembang menimbulkan korban jiwa. Korban menderita beberapa luka sabetan senjata tajam di bagian tubuh belakang. Mirisnya, aksi tawuran direkam menggunakan ponsel oleh kedua kelompok geng tersebut. Dari rekaman video ponsel terlihat para kelompok ini membekali diri mereka dengan alat berupa celurit, pedang, dan kayu. Bahkan mereka juga saling serang menggunakan kembang api. Terdengar teriakan para pelaku tawuran agar terus menyerang. Aksi tawuran terjadi pada 14 Oktober lalu sekitar pukul 4 subuh di kawasan Rumah Susun Jalan Radial Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Siapa sangka dalam tawuran tersebut diketahui adanya korban jiwa. Ilham Sayudi tewas bersimbah darah akibat luka terkena senjata tajam. Motifnya tawuran antara geng original 19 Rusun dengan kelompok geng basis 54. Seperti biasa, kedua kelompok menyepakati tawuran di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara kepolisian diketahui ada 6 pelaku yang melakukan pengeroyokan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Dari ke-6 pelaku, polisi baru menangkap 1 orang pelaku berinisial KN berumur 17 tahun. Kan pasal KUHP dulu, ya kan, 3170 pengeroyokan, kemudian 351 dan pasal 79 Undang-Undang Perdagangan Anak. Ancaman hukuman maksimalnya itu kalau dari KUHP 12 tahun. Kalau untuk perdagangan anak sepertiga dari ancaman hukuman orang dewasa. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tak terima ditegur saat mengendarai sepeda motor melawan arus dan tak menggunakan helm. Seorang emak-emak di 4 Lawang mengamuk ke petugas dan mengancam akan memecahkan handphone petugas yang merekam. Video aksi emak-emak ini kemudian viral di media sosial. Seorang wanita pengendara sepeda motor di 4 Lawang yang melanggar peraturan lalu lintas mengamuk lantaran tak terima dirinya ditegur oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres 4 Lawang. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan nampak seorang perempuan dan polisi terlibat adu mulut. Di video tersebut pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm dan memakai plat nomor kendaraan, mengancam akan memecahkan handphone milik petugas yang tengah merekam kejadian tersebut. Sang pemilik motor ini pun terus berusaha kabur dari hadangan petugas. Sang ibu sudah keduluan menceploskan kata-kata kasar dan yang kurang pantas diucapkan kepada aparat penegak hukum. Setelah kejadian, anggota tetap melakukan komunikasi yang baik secara persuasif dengan pengendara agar memberikan surat-surat kendaraan, namun tidak bisa ditunjukkan surat kendaraan. Di mana kendaraan itu tidak ada plat nomor polisinya juga, dan ibu itu tidak pakai helm. Ketika mau dipinta motor, ibu itu bergegas mengambil kunci motornya supaya tidak diambil oleh petugas kepolisian. Diketahui kejadian ini terjadi di Jalan Abu Bakardin, Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini.
Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.